Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ardana Primangitasari dengan NIM 2101100092. Yang kedua ada Listia Miranti NIM 2101100094, Sifa Salsabila NIM 2101100095, Syadatul Hasanah NIM 2101100114, Dwi Ratnasari 2101100125, dan Joanna Parameswari NIM 2101100130. Di sini kami akan membahas tentang ada fenomena stres sekolah dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua ada konsep stres sekolah, 3 sumber stres sekolah, 4 dampak stres sekolah, 5 upaya mengatasi problem stres sekolah yang dialami peserta didik, 6 menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 7 melaksanakan program pelatihan penanggulangan stres, dan 8 mengembangkan resiliensi peserta didik. Untuk yang pertama ada fenomena stres sekolah dalam perkembangan peserta didik. Sekolah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan peserta didik. Sekolah dipandang dapat memenuhi beberapa kebutuhan peserta didik dan menentukan kualitas kehidupan mereka di masa depan. Tetapi sekolah juga dapat menjadi sumber masalah yang dapat memicu terjadinya stres di kalangan peserta didik. Menurut Vimeo dan Cross, sekolah di samping keluarga merupakan sumber stres yang utama bagi anak. Hal ini agaknya dapat dimengerti sebab anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Di sekolah, anak adalah anggota dari suatu masyarakat kecil di mana terdapat tugas-tugas yang harus diselesaikan, orang-orang yang perlu dikenal dan mengenal diri mereka, dan peraturan yang menjelaskan dan membatasi perilaku, perasaan, dan sikap mereka. Peristiwa-peristiwa hidup yang dialami anak sebagai anggota masyarakat kecil yang bernama sekolah ini tidak jarang menimbulkan perasaan stres dalam diri mereka. Masa-masa sekolah menengah di satu sisi merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi anak remaja, tetapi di sisi lain mereka dihadapkan pada banyak tuntutan dan perubahan cepat yang membuat mereka mengalami masa-masa yang stres. Mereka dihadapkan pada pekerjaan rumah yang banyak, perubahan kurikulum yang berlangsung dengan cepat, batas waktu tugas dan ujian, kecemasan dan kebingungan dalam menentukan pilihan karir dan program pendidikan lanjutan, membagi waktu untuk mengerjakan PR, olahraga, hobi, dan kehidupan sosial. Kesadaran bahwa sekolah menjadi sumber stres di kalangan siswa agaknya sudah terjadi di Indonesia. Kesadaran ini diantara dari ungkapan Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional, Kabinet Gotong Royong, yang menyatakan lembaga pendidikan atau sekolah harus memiliki konsep belajar yang menyenangkan agar dapat mencerdaskan siswa dan tidak membuatnya stres. Lalu ada konsep stres di sekolah. Dalam hasanah psikologis, khususnya dalam kajian tentang stres, istilah stres sekolah atau school stress merupakan istilah yang relatif baru. Dalam literatur-literatur ataupun dalam penelitian-penelitian psikologis, istilah ini belum banyak digunakan. Bahkan dalam berbagai kamus, ensiklopedi, dan handbook, setiap cabang psikologi tidak ditemukan istilah school stress. Konsep school stress yang belakangan ini mulai diminati oleh sejumlah peneliti psikologis dan pendidikan untuk memahami kondisi stres yang dialami oleh siswa di sekolah. Sebenarnya bukan konsep yang orisinil dan sama sekali baru, tetapi lebih merupakan perkembangan dari konsep organisasional stres atau job stress, yakni stres yang dialami individu akibat tuntutan organisasi atau tuntutan pekerjaan. Verma mendefinisikan school stress sebagai school demands atau tuntutan sekolah, yaitu stres siswa atau student stress yang bersumber dari tuntutan sekolah atau school demand. Tuntutan sekolah yang dimaksud oleh Verma lebih difokuskan pada tuntutan tugas-tugas sekolah atau school work demand, dan tuntutan dari guru-guru atau the demand of tutor. Sementara itu, Desmita mendefinisikan stres sekolah atau school stress sebagai ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan di sekolah dan perasaan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa, sehingga memunculkan reaksi-reaksi fisik, psikologis, dan tingkah laku yang berdampak pada penyesuaian psikologis dan prestasi akademis. Maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan stres yaitu adalah kondisi stres atau perasaan tidak nyaman yang dialami oleh siswa akibat adanya tuntutan sekolah yang dinilai menekan, sehingga memicu terjadinya ketegangan fisik, psikologis, dan perubahan tingkah laku, serta dapat memengaruhi prestasi belajar mereka. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Listia.
Sumber stres siswa. Sekolah merupakan sistem sosial dengan struktur organisasi yang kompleks. Sebagai organisasi sosial yang kompleks, sekolah memiliki sejumlah norma, nilai, aturan, dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh para anggotanya, termasuk siswa atau Sergio Vanni dan Starat Arens. Sistem norma, nilai, aturan, dan tuntutan sekolah memiliki dampak besar pada penyesuaian akademik dan sosial siswa atau BRAIN. Ketidakmampuan siswa untuk beradaptasi dengan berbagai tuntutan sekolah akan memicu terjadinya stres atau kiselika. Dengan demikian dapat dipahami bahwa stres yang dialami siswa berasal dari berbagai tuntutan sekolah atau school demand. Desmita mengidentifikasi 4 tuntutan sekolah yang dapat menjadi sumber stres bagi siswa, yaitu tuntutan fisik, tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal. Untuk lebih jelasnya tentang 4 dimensi tuntutan sekolah yang menjadi sumber stres bagi siswa tersebut, berikut akan diuraikan. 1. Physical demands atau tuntutan fisik. Tuntutan fisik berarti stres siswa yang berasal dari lingkungan fisik sekolah. Dimensi lingkungan fisik sekolah yang dapat menyebabkan siswa stres meliputi kondisi iklim kelas, suhu tinggi, pencahayaan dan penerangan, peralatan atau sarana-prasarana, penunjang pendidikan, jadwal atau daftar pelajaran, kebersihan dan kesehatan, keselamatan dan keamanan sekolah, dan sebagainya. 2. Tuntutan tugas. Sama halnya dengan guru atau karyawan di sekolah, siswa juga dihadapkan pada tuntutan tugas yang harus dikerjakan, namun berbeda dengan guru dan staf sekolah. Tugas dihadapi siswa terkait dengan proses dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tuntutan tugas dalam konsep stres sekolah dapat diartikan sebagai tugas pelajaran yang harus dilakukan atau dihadapi oleh siswa, yang dapat menyebabkan perasaan tekanan atau stres. Aspek tuntutan tugas ini meliputi tugas apa yang harus dilakukan di sekolah dan di rumah, atau schoolwork atau homework, mengikuti pelajaran memenuhi tuntutan kurikulum, menghadapi tes atau ujian, memenuhi disiplin sekolah, penilaian, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. 3. Tuntutan peran. Dimensi ketiga dari stresor di sekolah terkait dengan peran yang diemban oleh siswa. Seperti yang telah disebutkan di atas, sekolah adalah organisasi yang dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan organisasi lain. Sebagai sebuah organisasi, sekolah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa jabatan yang diduduki oleh anggotanya. Di sekolah ada anggota yang guru, karyawan, penjaga sekolah, dan sebagai siswa. Semua anggota organisasi sekolah ini diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan posisinya masing-masing. Seperangkat kewajiban yang diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap individu sesuai dengan posisi ini, disebut peran atau role. Ketika seseorang menempati suatu posisi, maka ini adalah otomatis menjadi peran. Posisi tidak akan menjadi peran kecuali seseorang menempati posisi yang dirumuskan sesuai dengan harapan anggota dan individu lainnya. 4. Tuntutan interpersonal atau tuntutan antar pribadi. Dimensi keempat tuntutan sekolah yang dapat sumber stres bagi siswa adalah tuntutan interpersonal. Di lingkungan sekolah, siswa tidak hanya dituntut untuk dapat mencapai prestasi akademik yang tinggi, tetapi pada saat yang sama harus mampu melakukan interaksi sosial atau menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Bahkan keberhasilan siswa di sekolah dapat sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola interaksi sosial ini. Hal ini karena sebagian besar waktu yang dihabiskan dengan orang-orang di luar lingkungan keluarga seperti teman sebaya atau guru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Materi selanjutnya yaitu dampak stres sekolah. Stres sekolah mempunyai dampak terhadap kehidupan kepribadian anak, baik secara fisik, psikologis, maupun secara psikososial atau tingkah laku. Sejumlah peneliti juga mengatakan bahwa stres anak yang tinggi di sekolah lebih memungkinkannya untuk menentang dan berbicara di belakang guru, membuat keributan dan kelucuan di dalam kelas, serta mengalami sakit kepala dan sakit perut. Kecemasan anak yang tinggi menunjukkan lebih banyak problem tingkah laku seperti tidak disukai oleh teman, konsep diri yang buruk, serta sikap
terhadap sekolah dan prestasi akademik yang rendah. Hanslick membedakan 3 bentuk stres, yaitu distress, eustress, dan eustress. Distress diasosiasikan dengan respon terhadap stres yang bersifat tidak memuaskan dan merusak pada keseimbangan fungsi tubuh individu. Sedangkan eustress merupakan respon terhadap stres yang bersifat memuaskan yang dapat membangunkan fungsi optimal tubuh, baik fungsi fisik maupun fungsi psikis. Adapun eustress mengacu pada respon stres individual yang bersifat netral, yang tidak memberi akibat negatif atau positif, namun menyebabkan tubuh pada fungsi internal yang mantap tetap berada dalam keadaan. Lazarus membedakan stres dalam 3 tipe penilaian, yaitu yang pertama, harm loss, mengacu pada besarnya kerusakan yang sudah terjadi, seperti ketika seorang menjadi tidak berdaya dan merasa untuk terus merasakan rasa sakit yang sangat. 2. Risk, mengacu pada pengharapan atas bahaya yang akan datang, mungkin menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. 3. Challenge, kesempatan untuk mencapai pertumbuhan, penguasaan suatu bidang, atau keuntungan dengan menggunakan lebih dari faktor-faktor rutin untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin menimbulkan kegembiraan atau antisipasi. Dampak risiko positif dari fenomena stres sekolah ini tergantung pada derajat stres yang mereka alami. Apabila stres sekolah yang dialami remaja berada pada taraf yang tinggi atau sangat serius, maka kemungkinan akan membawa dampak negatif bagi perkembangannya. Sebaliknya, apabila stres sekolah yang dialami siswa berada pada taraf yang moderat, maka dapat berdampak positif. Tinggi, moderat, atau rendahnya derajat stres yang dialami oleh remaja akibat berbagai tuntutan sekolah sangat tergantung pada penilaian kognitif mereka, yaitu proses mental yang berlangsung terus-menerus untuk menginterpretasikan berbagai situasi dalam interaksinya dengan individu. Agar siswa dapat menyikapi stres sekolah secara positif, sekolah dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan program-program intervensi dan pelatihan stres pada siswa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Upaya mengatasi problem stres sekolah yang dialami peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama, stres merupakan fenomena umum yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Ketika orang yang berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa stres akan selalu menyertai mereka. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang dapat menghindari stres. Bahkan seseorang perlu mengaku tidak merasa stres meskipun dihadapkan pada situasi stres yang nyata. Pada hakikatnya, stres tidak dapat dihilangkan sama sekali, kecuali hanya dapat dikurangi atau dikurangi intensitasnya, sehingga dalam taraf yang dapat ditoleransi atau tidak sampai menimbulkan dampak yang berbahaya dan negatif bagi kehidupan manusia. Stres yang dialami remaja harus dilihat sebagai sesuatu yang melekat dalam proses perkembangan, tetapi bukan berarti stres yang dialami peserta didik di sekolah dibiarkan berkembang begitu saja, justru harus ditangani, dikelola, atau dibuang dengan baik, sehingga menjadi stres yang positif, yang menantang peserta didik untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pribadinya, serta kesejahteraan hidup dapat tetap terpelihara. Dalam upaya menanggulangi atau menangani kondisi stres peserta didik, sekolah sebagai institusi pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Berikut ini akan dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi stres yang dialami peserta didik. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Iklim sekolah atau school climate adalah situasi atau suasana yang muncul akibat hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan hubungan antar peserta didik yang mempengaruhi sikap atau attitude, kepercayaan atau belief, nilai atau values, motivasi atau motivation, dan prestasi orang-orang atau personality yang terlibat dalam suatu atau sekolah tertentu seperti telah disinggung di atas.
bahwa stres sekolah yang dialami peserta didik diantaranya bersumber dari hubungan interpersonal di sekolah. Sejumlah pemikir dan praktisi dunia pendidikan kontemporer seperti Hanwex 1995, Bobby D. Porter 2001, Hoy dan Miskel 2001, Sakmei 2004 menyarankan kepada pihak sekolah agar mampu menciptakan iklim yang sehat dan menyenangkan, yang memungkinkan siswa dapat menjalin interaksi sosial secara memadai di lingkungan sekolah. Iklim sekolah yang sehat ini di samping dibutuhkan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, juga diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya perasaan tidak nyaman dan stres dalam diri sendiri. Siswa yang pada gilirannya akan mempengaruhi prestasi belajar mereka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Juwana. Selanjutnya yaitu melaksanakan program pelatihan penanggulangan stres. Kondisi stres yang dialami peserta didik di sekolah dapat diatasi oleh guru dengan melaksanakan program pelatihan inokulasi stres atau stress inoculation training. Inokulasi stres merupakan salah satu strategi atau teknik kognitif, perilaku atau cognitive behavior dalam program-program terapi dan konseling. Pendekatan kognitif perilaku dikembangkan atas dasar bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulasi kognitif respon atau SKR yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia. Dalam rangkaian SKR ini, proses kognitif memainkan peranan penting dan menjadi faktor penentu dalam memengaruhi perilaku manusia, bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak sikap-sikap, harapan, atribusi, dan berbagai kegiatan kognitif lainnya merupakan kekuatan utama dalam menghasilkan, memprediksi, dan memahami perilaku. Menurut ahli teori kognitif perilaku, memahami cara-cara individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa lingkungan sama pentingnya dengan peristiwa itu sendiri, dan interpretasi individu terhadap peristiwa lingkungan tersebut memengaruhi cara-cara individu dalam bertindak. Menurut Devon Becker, training inokulasi stres adalah suatu paradigma konseling yang sangat menjanjikan bagi psikoedukasional dan program prevensi. Karena training inokulasi stres dapat diadaptasikan dengan mudah untuk kelompok intervensi, maka sangat cocok untuk digunakan sebagai bagian dari upaya-upaya psikologis pendidikan yang terencana. Sejumlah temuan penelitian menunjukkan bahwa training inokulasi stres memberikan dampak yang positif bagi kehidupan remaja yang telah mengikuti training inokulasi stres secara signifikan lebih mampu menghadapi situasi-situasi yang stressful serta memiliki keterampilan-keterampilan sosial. Sementara itu, Heinz G. Zakowski menilai efektivitas training inokulasi stres untuk membantu remaja laki-laki menanggulangi stres. Dibandingkan dengan kelompok kontrol, remaja yang menerima training menunjukkan secara signifikan mengalami penurunan dalam tingkat kecemasan dan kemarahan, perkembangan dalam self-esteem dengan menunjukkan yang positif training inokulasi stres bagi peningkatan keterampilan remaja dalam menanggulangi kecemasan dan stres serta penggunaan strategi penyesuaian psikososial yang lebih efektif. Selanjutnya, mengembangkan resiliensi peserta didik. Resiliensi merupakan salah satu aspek potensi yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik, karena resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki peserta didik yang memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Bagi mereka yang resilient, resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih kuat. Artinya, resiliensi akan membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, kompetensi vokasional, dan bahkan dengan tekanan hebat yang inherent dalam dunia sekarang sekalipun. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.